Saya diam-diam mencintai atasan saya selama 10 tahun dan menggunakan waktu 10 tahun untuk menjadikannya seorang pianis utama yang terkenal. Namun, saya berbalik pergi saat dia mencapai kesuksesan. Semua orang menertawakan kebodohan saya. Hanya saya yang tahu bahwa cinta rahasia yang terpendam selama 10 tahun ini sudah saatnya berakhir. Kemudian, video pertunangan pianis papan atas itu viral di seluruh internet. Video pesta pertunangan. Bai Ningbing menginjak serpihan gaun pengantin jutaan dolar miliknya dengan mata memerah dan tatapan tajam. Saat saya menyerahkan surat pengunduran diri, jari-jari lentik Bai Ningbing berhenti di atas tuts piano. Dia menoleh. Sepasang matanya yang indah menunjukkan sedikit kebingungan. Mengapa? Saya berdiri di depan jendela besar di ruang piano, berusaha membuat suara saya terdengar tenang. Nona Bai, usia saya sudah tidak muda lagi. Sudah tiba saatnya untuk berkeluarga. Setelah jeda sejenak, saya menambahkan, beberapa waktu lalu di kampung halaman, kerabat memperkenalkan saya pada calon kencan buta yang cocok agar bisa mengundurkan diri dengan lancar. Saya mengarang kebohongan yang tidak akan menyakiti siapapun. Kebohongan. Jari Bai Ningbing mengetuk tuts piano dengan lembut. Itu adalah gerakan kebiasaannya saat merasa cemas. Nada-nada yang terpencar bergema di ruang piano, seolah sedang menceritakan sesuatu. Melihatnya yang tampak sedikit gelisah, hati saya merasakan sedikit kelegaan yang pahit. Setelah lama terdiam, Bai Ningbing meletakkan surat pengunduran diri di tangannya. Di atas piano, saya bisa memberimu cuti mengenai pengunduran diri. Saya harap Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Saat itu, hati saya goyah. Sebuah suara terus membujuk saya. Tinggallah, tinggallah. Dengan begitu, kau bisa selalu berada di sisinya. Tetapi akal sehat saya mengatakan, Fang Yuan, dia akan bertunangan dengan Xiaoyan. Mencintai wanita yang sudah bertunangan adalah pikiran yang tidak seharusnya ada. Tangan saya ragu-ragu di udara untuk waktu yang lama. Pada akhirnya tetap tidak mengambil surat itu. Pekerjaan sebagai manajer terlalu sibuk. Setelah menikah, saya ingin kehidupan yang relatif stabil. Saya akan menyerahkan semua pekerjaan yang ada dengan baik. Maaf, Nona Bai. Kata-kata sudah terucap. Bai Ningbing tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berkata dengan lembut, saya mengerti. Semoga pernikahanmu bahagia. Sebelum meninggalkan ruang piano, Bai Ningbing sudah kembali tenggelam dalam dunia pianonya. Baginya, saya mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak staf yang paling kompeten. Hari itu, saya duduk di ruang istirahat, menatap foto pertunjukannya di dinding. Untuk pertama kalinya membiarkan pikiran saya kosong. Dulu, saya selalu sibuk sampai tidak punya waktu untuk minum air. Harus mengurus jadwal pertunjukannya. Juga mengurus kehidupan sehari-harinya. Komunikasi harus selalu lancar setiap saat. Begitu dia memiliki kebutuhan apapun, saya harus segera tiba di lokasi. Seorang diri menanggung beban kerja beberapa orang. Tentu saja, dia juga memberi saya bayaran yang besar. Selama bertahun-tahun ini, saya bisa membeli rumah di kota metropolitan ini. Xiao Shang memanggil saya beberapa kali. Barulah saya sadar kembali. Kak Yuan, Nona Bai berkata, meminta Anda untuk pergi ke klub untuk mengatur pesta malam ini terlebih dahulu. Pesta malam ini adalah untuk merayakan Bai Yao yang baru saja kembali dari konservatorium musik Wina. Yang hadir adalah orang-orang dari lingkaran pertemanan Bai Ningbing. Generasi muda dari kalangan kaya raya yang lahir dengan sendok emas. Sangat sombong. Seharusnya, lingkaran pertemanan mereka sangat eksklusif. Tapi mau bagaimana lagi? Saya memang terlalu kompeten. Seorang manajer yang bisa menjaga perasaan semua orang dan bisa mengatur acara dengan sempurna. Sangat jarang ditemui. Saat tiba di klub, saya langsung sibuk dengan pekerjaan dekorasi. Dari tahun anggur merah hingga penataan peralatan makan, hingga pantangan makanan setiap tamu. Semua diatur dengan sangat teliti. Ganti sampahnya dengan air soda. Tuan Ye sedang berhenti minum alkohol. Naikkan suhu IC. Direktur Chu takut dingin. Ingat siapkan teh puer tua. Nona Han paling suka meminumnya. Saat malam tiba, para tamu mulai berdatangan. Yun Yao tiba lebih dulu. Begitu melihat saya, dia langsung menyapa. Kapan Ningbing akan tiba?
Saya melirik arloji saya. Dengan hati-hati menjawab, dia masih latihan di gedung konser Wina. Mungkin akan tiba sekitar 1 jam lagi. Dia merebahkan diri di sofa kulit, dengan raut kelelahan di matanya. Wajahnya sedikit pucat. Saya meminta pelayan untuk mengecilkan volume musik, dan mengambilkan selimut kasmir. Udara musim gugur cukup dingin. Anda istirahatlah dulu. Yang lain masih harus menunggu sebentar. Dia mengambil selimut itu, sambil bercanda. Bagaimana jika kamu tidak lagi bekerja untuk Ningbing? Jadilah kepala pelayan saya. Gaji 2 kali lipat. Di lingkaran ini, terlalu banyak orang yang menjilat. Sebaliknya, sikap saya yang tidak sombong dan tidak rendah diri ini menjadi sangat berharga. Saya tersenyum dan menjawab, kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Nona Yun. Jika suatu hari nanti saya kehilangan pekerjaan, setidaknya masih ada jalan keluar. Saat malam semakin larut dan lampu-lampu menyala terang, para tamu telah tiba semua. Bai Ningbing mengenakan gaun malam hitam, berjalan anggun dengan sepatu hak tinggi, anggun dengan sedikit sentuhan dingin. Saya mengambil mantelnya, berpikir mungkin ini adalah kali terakhir saya melayaninya. Setelah beberapa gelas minuman, saya mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan keputusan pengunduran diri saya kepada semua orang. Mengangkat gelas anggur, saya berkata dengan tulus, terima kasih atas perhatian kalian semua selama ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Suasana menjadi hening sejenak. Yun Yao mengangkat gelasnya memecah keheningan. Sejujurnya, awalnya aku mengira kamu punya perasaan pada Ningbing. Sekarang sepertinya kami terlalu khawatir. Semua orang mengerti maksud kata-katanya. Bagaimanapun, beberapa manajer Bai Ningbing sebelumnya dipecat karena menyatakan cinta. Kemudian, dia memutuskan untuk hanya mempekerjakan manajer wanita. Tak disangka, masih ada asisten pria yang diam-diam memberinya surat cinta. Sempat menjadi bahan tertawaan. Seseorang bercanda, tak kusangka ada orang yang bisa menahan pesona Ningbing. Bai Ningbing menyesap anggur merahnya dengan anggun dan tertawa dingin. Konyol. Setelah makan malam, beberapa orang berkumpul untuk minum dan bersantai. Saat itu, Yun Yao bertanya dengan santai, Ningbing, kudengar Direktur Xiao sangat tertarik padamu. Tangan saya berhenti sejenak. Gerakan menuangkan anggur untuk Bai Ningbing terhenti di udara. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Hanya perjodohan keluarga. Menikah dengan siapapun sama saja. Di lingkaran mereka, pernikahan selalu menjadi ikatan kepentingan. Perasaan justru menjadi hal yang paling tidak penting. Sepertinya dia juga menerima pengaturan seperti ini. Menerima semua harapan keluarga. Saya pernah bertemu Xiaoyan, seorang bintang baru di dunia bisnis. Muda dan menjanjikan. Memang kandidat yang cukup baik. Betapa saya berharap Bai Ningbing bisa memiliki akhir yang berbeda. Sayangnya, kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Pesta berlanjut hingga larut malam. Sopir para tamu sudah lama menunggu. Hanya sopir Bai Ningbing yang tiba ada urusan dan terlambat. Jadi kami berdua berdiri di depan pintu klub. Lampu jalan membuat bayangan kami sangat panjang. Momen berdua seperti ini adalah yang paling berbahaya. Perasaan yang tertekan selalu ingin meledak keluar. Tetapi Bai Ningbing hanya berdiri dengan tenang. Sedikit mabuk membuatnya tidak terlalu dingin. Tak lama kemudian, sopir tiba. Bai Ningbing menoleh padaku. Mau puantar? Saya menggelengkan kepala, menunjukkan senyum sopan. Terima kasih, Nona Bai. Tunangan saya kebetulan sedang dalam perjalanan ke sini. Dia mengangguk dan masuk ke dalam mobil dengan anggun. Akhirnya, hanya tinggal saya sendiri. Saya melepas dasi dan bersandar di tepi pot bunga. Sejenak tidak tahu harus pergi kemana. Hujan musim gugur turun tanpa diduga. Rintik hujan yang halus terasa sangat dingin di jas saya. Saya berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi. Di lingkungan kelas atas seperti ini, sulit mendapatkan taksi. Karena ada perbaikan jalan, sopir harus memutar. Bai Ningbing tidak menyangka akan melihat saya lagi. Saya berdiri di tengah hujan. Jas luar tersampir di lengan. Terlihat sedikit kesepian. Dia sedikit terkejut. Belum pernah melihat manajer Fang yang selalu rapi, tampil begitu santai. Saat di perusahaan, dia selalu mengenakan jas yang pas di badan. Dasinya selalu terikat rapi di lehernya.
Dia telah bertemu terlalu banyak pria yang sengaja memamerkan pesona. Mereka melonggarkan dasi, memperlihatkan tulang selangka dan otot perut, berpura-pura santai, menunjukkan diri di hadapannya. Tetapi manajer Fang berbeda. Kemampuan profesionalnya dan batasan yang pas membuatnya memutuskan untuk mempertahankannya di sisinya. Saat mobil akan melewatinya, sopir di depan bertanya, "Perlukah memberi tumpangan pada manajer Fang?" Tatapan Bei Ningbing tenang. Dengan acuh tak acuh menjawab, "Lupakan saja." Dia memiliki kesan buruk terhadap tunangannya yang terlambat itu. Kesan buruk, meskipun manajer Fang selalu cerdas. Tetapi dalam hal perasaan, sepertinya penilaiannya kurang baik. Tapi ini adalah urusan pribadinya. Dia tidak pantas terlalu ikut campur. Mobil sepertinya melewati sisi Bei Ningbing dan berlalu dalam sekejap. Mungkin itu hanya ilusi saya. Di area perumahan kelas atas seperti ini, orang yang berjalan kaki seperti saya memang jarang terlihat. Air hujan membasahi pakaian saya. Kedua kaki saya sudah mati rasa. Akhirnya, sebuah taksi datang. Saat tiba di rumah, hari sudah larut malam. Apartemen itu sunyi senyap hingga menyesakan. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa saya memiliki keluarga yang bahagia, tunangan yang sangat saya cintai, dan banyak teman dekat. Orang lain mengatakan hidup saya begitu sempurna, membuat iri. Tapi sebenarnya, saya tidak punya apa-apa, tidak punya kerabat, tidak punya kekasih, dan tidak punya teman. Saat SMP, ayah saya didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Tidak lama setelah operasi, penyakitnya kambuh lagi. Suatu pagi yang biasa, ibu saya keluar rumah seperti biasa dan tidak pernah kembali lagi. Dia membawa semua tabungan kami, hanya meninggalkan ayah yang sakit parah dan saya yang masih kecil. Setelah menerima pukulan ini, ayah saya menjadi sangat tenang. Diam-diam menerima perawatan. Selama dirawat di rumah sakit, kadang-kadang kondisinya membaik. Dia bahkan akan memasak untuk saya. Hari itu, sepulang sekolah, meja makan penuh dengan hidangan. Ayah saya duduk di seberang, dengan senyum lembut di wajahnya. Entah kenapa, perasaan tidak enak menyelimuti hati saya. Makanan itu mengeluarkan bau yang aneh. Saya memperhatikan botol pestisida baru di dapur. Saat itulah saya tahu, bahkan orang yang sakit parah bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, membuat saya tidak bisa bergerak. Saat dia batuk hebat, saya berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya dan lari ke atap dengan panik. Ayah saya mengulurkan tangannya ke arah saya dengan berlinang air mata. Suaranya tercekat. "Nah, dunia ini terlalu kejam. Ayah tidak tega membiarkanmu menghadapinya sendirian. Ikutlah dengan ayah. Di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi ayah dan anak lagi." Air mata mengaburkan pandangan saya. Sangat lelah. Betapa inginnya saya mencium lagi aroma tembakau yang akrab dari tubuh ayah. Mungkin lebih baik berakhir seperti ini. Toh hidup juga tidak ada harapan. Di atap yang berangin kencang, pelukan ayah adalah satu-satunya kehangatan. Dia menggenggam erat tangan saya dan perlahan mendekati tepi. Tepat saat akan jatuh, sepasang tangan ramping namun kuat mencengkeram saya dengan erat. Dia menarik saya dengan sekuat tenaga. Tidak berani melepaskan meskipun saya meronta-ronta. Saat terombang-ambing di tengah angin kencang, saya hanya ingat sepasang mata yang bersinar dengan tekad kuat. Mata itu, saya selamat. Tetapi ayah saya pergi untuk selamanya. Orang yang menyelamatkan saya adalah Bei Ningbing. Dia tidak hanya memberi saya kehidupan, tetapi juga memberi saya arti untuk terus hidup, untuk membalas budinya. Saya merasa bersalah karena telah mengecewakan ayah. Saat itu, saya seperti orang yang tenggelam, berusaha keras meraih sedotan penyelamat. Dan Bei Ningbing adalah cahaya harapan saya. Saat tim penyelamat tiba, saya menggenggam erat tangannya, menatapnya dan bertanya, "Bagaimana cara saya berterima kasih padamu?" Bei Ningbing yang berusia 14 tahun menatap saya dan berkata dengan serius, "Datang saja cari saya nanti." Sejak malam kehilangan ayah, hidup saya seolah berhenti. Hanya Bei Ningbing yang menjadi motivasi saya untuk maju. Malam ini, saya kembali terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi, semua masa lalu terulang kembali. Dalam mimpi, ayah bertanya
mengapa saya meninggalkannya. Saat ibu pergi, tatapan dinginnya masih menyakiti saya. Saya terbangun dengan keringat dingin. Tenggorokan saya serak hingga tidak bisa bersuara. Termometer menunjukkan 38,8 derajat. Biasanya, saya mungkin hanya minum obat penurun panas dan terus bekerja. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi kali ini, saya memutuskan untuk mengambil cuti. Memikirkan arah hidup saya dengan baik. Bai Ningbing datang ke ruang piano dan mendapati saya cuti sakit. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Kesannya terhadap tunangan saya semakin buruk. Asisten Xiao Ye menggantikan tugas saya sementara. Menyajikan secangkir teh mawar untuknya. Bai Ningbing menyesapnya dengan anggun. Ekspresinya seperti biasa. Tehnya lebih incer dari biasanya. Dia tidak berkomentar. Hanya meletakkan cangkir itu dan tidak meminumnya lagi. Saat latihan pagi hari, terjadi kesalahan. Untungnya, dia sangat hafal lagu ini. Sehingga masalah yang lebih besar bisa dihindari. Suhu di ruang piano sedikit tinggi. Pelembab udara terus menyala. Tenggorokannya terasa kering. Sepanjang hari itu, meskipun tidak bisa mengatakan secara spesifik apa yang salah, tetapi selalu terasa ada sesuatu yang kurang. Bai Ningbing untuk pertama kalinya benar-benar memikirkan saya. Biasanya, dia jarang memperhatikan saya. Karena saya selalu begitu tidak menonjolkan diri. Saya menangani semua urusan dengan sangat baik. Seperti hujan musim semi yang menyirami segalanya tanpa suara. Seolah-olah dia tidak pernah datang. Namun membuat segalanya berjalan dengan sempurna. Dia terbangun dengan kaget. Hari ini sudah yang kedua kalinya. Semua ini karena tunangan Fang Yuan yang tidak berguna itu telah merebut manajer terbaiknya. Saya gelisah sepanjang hari. Tidak bisa menentukan arah jalan ke depan. Seperti kupu-kupu yang tersesat. Tidak bisa menemukan jalan pulang di malam yang gelap. Keesokan paginya, saya tetap pergi ke ruang piano seperti biasa. Saat membuka pintu, Xiao Ye mendekat dengan takut-takut, berbisik, "Nona Bai." Suasana hatinya pagi ini tidak baik. Bahkan teh mawar kesukaannya tidak disentuh sama sekali. Cangkir teh kemarin masih ada di ambang jendela. Saya menciumnya dengan lembut dan berkata pada Xiao Ye, "Gunakan 6 kuntum mawar segar. Seduh dengan air bersuhu 80 derajat selama 3 menit. Tidak boleh lebih atau kurang sedikit pun." Saya menunjukkannya dengan teliti sekali. Setiap langkah dalam menyeduh teh, Xiao yang memperhatikan dengan saksama di samping. Saat aroma bunga menyebar, Bai Ningbing masuk. Dalam sekejap, saya sepertinya menangkap tatapannya padaku. Ada kelembutan di matanya, dan sedikit ekspresi sedih di sudut bibirnya. Proses serah terima pekerjaan jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Tugas yang saya tangani sangat banyak. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Bai Ningbing selalu menuntut kesempurnaan. Setiap detail kehidupannya memerlukan perhatian ekstra. Saya akhirnya mengambil buku catatan. Dari suhu ruang piano hingga penyesuaian kostum pertunjukan. Semua dicatat dengan sangat rinci. Draft ini, yang semula diperkirakan selesai dalam sebulan, serah terimanya terpaksa ditunda. Akibatnya, saya terjebak dalam situasi yang paling ingin saya hindari. Menemani Xiao Yan ke rumah tua keluarga Bai. Saya memiliki perasaan yang tidak seharusnya terhadap Bai Ningbing. Meskipun tidak melakukan apa-apa. Menghadapi calon suaminya, saya tetap merasa bersalah. Xiao Yan mengenakan setelan jas buatan tangan. Patek Philippe di pergelangan tangannya terlihat sederhana namun mewah. Gaya rambutnya rapi. Setiap gerak-geriknya menunjukkan aura seorang pria sukses. Saya memasang senyum profesional dan mendekat. "Tuan Xiao, Nona Bai meminta saya untuk menjemput Anda." Sepanjang perjalanan, Xiao Yan terus bertanya tentang Bai Ningbing. Bagaimanapun, bertunangan dengan orang yang belum pernah ditemui pasti membuat gugup. Menyadari kegelisahannya, saya menghiburnya dengan lembut. "Nona Bai sangat baik pada orang lain. Tuan Xiao tidak perlu khawatir. Jika ada masalah, Anda bisa membicarakannya dengan saya." Mendengar itu, dia menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Kami mengobrol santai sepanjang perjalanan hingga tiba di rumah tua itu. Saya berniat pergi setelah mengantarnya. Tetapi Nyonya Besar Bai memanggil saya. Dia adalah tokoh berpengaruh di dunia musik. Meskipun usianya sudah lanjut,
Semangatnya masih membara. Tatapannya tajam. Xiao Fang, di mana Ningbing? Bai Ningbing ternyata tidak datang. Wajah saya tidak berubah. Dengan hati-hati saya menjawab. Ada sedikit perubahan mendadak dalam jadwal latihan. Nona Bai mungkin akan sedikit terlambat. Nyonya besar Bai mendengus dingin. Memerintahkan saya untuk membawanya kemari. Saya pernah melihat sendiri bagaimana Nyonya besar Bai menghukum Bai Ningbing. Latihan selama 6 jam berturut-turut. Hingga jarinya berdarah. Hingga kini, masih ada bekas luka di ujung jarinya. Setelah pergi, saya segera menelpon Bai Ningbing. Syukurlah, panggilan ketiga akhirnya diangkat. Saya bertanya dengan cemas di mana dia berada. Tetapi dia terdiam lama. Hanya memanggil nama saya dengan lembut. Fang Yuan. Suaranya sedikit tidak jelas. Sepertinya mabuk. Terdengar suara piano yang merdu di latar belakang. Saya langsung tahu di mana dia berada. Saat saya bergegas ke sana, saya melihat Bai Ningbing bersandar di grand piano di bar. Di depannya ada beberapa gelas whisky. Rambut hitamnya yang panjang tergerai dalam cahaya redup. Mendengar langkah kaki, dia sedikit mengangkat matanya. Tatapannya kabur namun tetap dingin. Meskipun mabuk, dia masih mempertahankan sedikit kesadaran. Sudah datang. Tunggu sebentar. Saya akan segera selesai. Dia menepuk kursi piano, memberi isyarat agar saya duduk. Temani aku mengobrol. Gedung konser keluarga Bai berdiri di lokasi yang ramai. Di malam hari, lampunya gemerlapan. Bangunan bergaya Eropa klasik yang anggun memancarkan aura kemewahan. Bai Ningbing tiba-tiba bertanya. Indah? Bukan tanda tanya. Pandangan saya masih terpaku pada profil wajahnya yang sempurna. Tanpa sadar, saya berkata, Indah. Seketika wajah saya memerah. Untungnya dia tidak menyadarinya. Dan berkata sendiri, kemegahan di permukaan hanyalah hiasan sangkar. Panggung semegah apapun tidak bisa mengurung jiwa yang sejati. Dia mengatakan itu sambil tersenyum. Tetapi nadanya sangat serius. Konon, industri musik keluarga Bai tidak sepenuhnya bersih. Diam-diam ada beberapa transaksi kotor. Baru beberapa tahun terakhir mulai bertransformasi. Selama 10 tahun ini, saya melihatnya selangkah demi selangkah naik ke puncak dunia piano internasional. Berapa banyak rintangan dan tekanan yang dia alami. Orang luar tidak akan pernah tahu. Saya tidak tahan bertanya, apakah kamu bahagia? Kata bahagia seolah berputar di bibirnya. Dia tertawa kecil, tetapi tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya menatap saya dan berkata, tunanganmu itu tidak pantas untukmu. Saya tertegun. Dia kemudian menunduk. Maaf, saya salah bicara. Setelah menghabiskan sisa minumannya, Bai Ningbing berdiri. Dalam sekejap kembali menjadi pianis yang agung dan anggun itu. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan arti kata-katanya. Setelah lama berpikir, saya tetap tidak mengerti. Sama seperti saya yang tidak pernah mengerti mengapa bertahun-tahun yang lalu dia muncul sendirian di atap apartemen tua itu. Tapi semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Saya akan segera pergi dari sini. Setelah ini, kita akan terpisah jauh dan sulit untuk bertemu lagi. Hari saya mengundurkan diri. Hujan turun. Hujan di utara selalu deras dan cepat. Berderai-derai di tanah, seolah ingin meluapkan semua emosi. Saya duduk di ruang piano. Diam-diam membereskan barang-barang di kantor manajer. Saya telah menghabiskan hampir 10 tahun di posisi ini. Dari seorang pemuda yang naif, menjadi seorang manajer yang mandiri. Saya tahu bahwa setiap pukul 3 sore, sinar matahari akan masuk melalui jendela besar dan menyinari piano Steinway itu. Saya juga tahu bahwa jika berdiri di sudut ruang piano, saya bisa mendengar suara napas Bai Ningbing saat berlatih. Potongan-potongan kenangan ini pernah menjadi penghiburan paling berharga dalam hidup saya. Dan sekarang, saatnya untuk melepaskannya. Budi telah terbalas selama 10 tahun. Hari-hari berikutnya akan diserahkan pada Xiao Yan untuk menjaganya. Xiao Yan menatapku dengan mata memerah. Saya mengelus rambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan begitu. Kita pasti akan bertemu lagi." Tetapi dalam hati saya tahu, perpisahan ini mungkin untuk selamanya. Kota ini membawa terlalu banyak kenangan pahit. Saya perlu mencari awal yang baru. Saat pergi,
Masih ada sedikit harapan di hati saya. Tetapi pada akhirnya, saya tidak bisa bertemu dengannya untuk terakhir kali. Setelah mengundurkan diri, saya mengurung diri di kamar sewaan. Tidur hingga lupa waktu. Seolah ingin membayar semua hutang tidur selama ini. Dalam sekali waktu, saya juga membeli minuman keras. Menyalakan musik dengan volume maksimal. Musik yang diputar adalah lagu piano by Ningbing. Saya tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Setelah tertawa, saya duduk termangu di lantai, menatap partitur musik yang memenuhi ruangan. Dulu, keinginan terbesar saya adalah untuk hidup. Selama saya hidup dengan baik, ayah tidak akan bunuh diri. Kemudian ayah pergi. Keinginan saya adalah bekerja keras, agar ibu tidak lagi putus asa. Kemudian, ibu juga pergi. Saya mencurahkan seluruh energi saya untuk bekerja. Hanya berharap bisa membantu karir musik Bei Ningbing. Walau hanya sedikit. Saat ini, saya kehilangan arah. Tidak tahu harus pergi kemana. Saat saya sedang melamun, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Melalui lubang intip, ternyata Bei Ningbing berdiri di luar. Dengan panik, saya membuka pintu. Baru sadar bahwa penampilan saya berantakan. Ingin menutup pintu sudah terlambat. Terpaksa berpura-pura tenang dan mempersilakannya masuk. Memaksakan senyum profesional. Dibandingkan dengan kegugupan saya, Bei Ningbing tetap anggun. Berkata dengan lembut, "Saya mencoba menghubungimu. Daftar lagu untuk pertunjukan malam ini perlu diubah. Saya tidak bisa menemukan file cadangannya. Kebetulan lewat sini." Saya menahan detak jantung yang semakin cepat, mempertahankan ekspresi profesional. "Baiklah, Nona Bai, silakan duduk. Saya akan segera mencarinya." Saat saya mencari file, Bei Ningbing minum teh dengan anggun. Tetapi matanya selalu mengikuti gerak-gerik saya. Tatapannya membuat saya salah tingkah. Semakin terburu-buru, semakin sulit menemukan file yang dibutuhkan. Bei Ningbing berkata dengan lembut, "Tidak perlu terburu-buru." Kemudian, dia bertanya, "Manajer Fang tidak tinggal bersama tenanganmu?" Dalam kepanikan, saya menjawab, "Dia harus lembur malam ini." Setelah pencarian yang panjang, akhirnya, saya menemukan semua data yang dibutuhkan. Saya menyerahkannya dengan hati-hati. Setelah Bei Ningbing menerima file itu, tatapannya tertuju pada wajah saya cukup lama. Tatapan itu membuat jantung saya berdebar kencang. Saya baru saja akan mengatakan sesuatu. Dia justru tersenyum penuh arti. "Saya akan menikah. Pernikahan ini membutuhkan orang yang bisa diandalkan untuk mengurusnya. Apakah manajer Fang bersedia untuk terus membantu?" Gaji seperti biasa. Menghadapi permintaannya, saya tidak pernah bisa menolak. Tubuh saya telah membuat pilihan sebelum akal sehat saya. Tanpa sadar mengangguk, menatap sosoknya yang anggun. Ribuan kata akhirnya berubah menjadi desahan. Sejak hari itu, saya kembali ke timnya, bertanggung jawab atas persiapan pernikahan ini. Mungkin dengan melihat pernikahannya secara langsung, saya bisa benar-benar melepaskan obsesi ini. Karena merasa bersalah pada Xiaoyan, saya berusaha menyempurnakan setiap detail, berharap bisa menciptakan pernikahan yang sempurna untuk Bei Ningbing. Namun, akhir-akhir ini, keberadaan Bei Ningbing tidak menentu. Jarang sekali menanyakan urusan pernikahan. Semua urusan disampaikan melalui saya seorang. Seolah-olah sengaja menjaga jarak dari semua orang. Seolah ini bukan pernikahannya, melainkan sebuah upacara yang tidak ada hubungannya dengannya. Raut wajah Xiaoyan semakin muram. Suatu hari saat mencoba setelan jas, dia menatapku, ragu-ragu untuk berbicara. "Bisakah kamu tanyakan padanya, apakah dia akan datang hari ini?" Seharusnya bukan saya yang menelpon. Tapi melihat ekspresi sedih Xiaoyan, saya tetap menekan nomornya. Dari seberang telepon terdengar suara latar yang bising, bercampur dengan suara lelah Bei Ningbing. Tadinya saya ingin menutup telepon, tapi teringat tatapan penuh harap Xiaoyan. Saya berbicara dengan hati-hati. "Gaun pengantinnya sudah tiba. Apakah Anda mau datang melihatnya?" Setelah hening yang lama, dia berkata pelan, "Baiklah, kamu jemput aku saja." Meskipun saya tidak mengerti maksudnya, saya tetap melakukan apa yang dikatakannya. Saat tiba di klub, semua orang sudah pergi. Hanya dia yang berdiri termenung di dekat jendela. Saya mendekat perlahan, memanggil dengan suara pelan, "Nona Bai, Nona Bai."
Dia tiba-tiba menoleh. Matanya memancarkan emosi yang tidak saya mengerti, membuat saya terpaku di tempat. Dalam sekejap, dia kembali bersikap dingin seperti biasanya. Seolah keanehan tadi hanyalah ilusi saya. Saya membantunya masuk ke mobil dengan hati-hati. Dia diam sepanjang perjalanan, memejamkan mata untuk beristirahat, seolah ingin mengisolasi diri dari seluruh dunia. Melalui kaca spion, saya bisa melihat profil wajahnya yang indah. Jarang ada kesempatan untuk menatapnya secara terang-terangan seperti ini. Tanpa sadar, saya meliriknya beberapa kali. Teringat pada Xiaoyan. Rasa bersalah di hati saya semakin bertambah. Saya menarik pandangan saya. Diam-diam berdoa dalam hati. Entah mengapa, tiba-tiba muncul perasaan tidak enak di hati. Saya selalu percaya pada intuisi saya. Otak saya bekerja cepat. Ada yang tidak beres. Sebuah mobil van hitam telah mengikuti kami dari belakang sejak setengah jam yang lalu. Jaraknya selalu dijaga dengan konsisten yang aneh. Nona Bai, Nona Bai. Saya mencoba membangunkan Bai Ningbing, tapi orang di kursi belakang tetap tertidur pulas. Terpaksa saya mempercepat laju mobil. Mobil di belakang langsung mengikuti. Kedua mobil melaju kencang di jalan pegunungan. Mobil mereka jelas sudah dimodifikasi. Secepat apapun, saya melaju. Mereka tetap menempel ketat, hingga mobil van hitam itu tiba-tiba menabrak kami. Benturan keras membuat mobil kehilangan keseimbangan. Mobil kami terguling di jalan. Untungnya saya sempat membelokkan setir, sehingga terhindar dari jatuh ke jurang. Pandangan saya memerah, pusing, dan berkunang-kunang. Saya berjuang keluar dari kursi pengemudi. Bai Ningbing terjepit di kursi belakang. Saat itu, dia akhirnya sadar. Dia mencoba bergerak, tapi terjepit oleh rangka mobil yang penyok. Saya mengambil dongkrak dari bagasi dan mencoba membuka pintu dengan pengetahuan fisika yang saya miliki. Tetapi bodi mobil rusak parah, tidak bergerak sama sekali. Bensin terus merembas dari tangki yang bocor. Asap mulai mengepul dari kursi belakang. Situasi kritis justru membuat pikiran saya sangat jernih, menyingkirkan semua pikiran lain. Saat ini hanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan Bai Ningbing. Api mulai menjalar. Mobil bisa meledak kapan saja. Bai Ningbing menatap saya. Gaji yang kuberikan tidak sepadan dengan nyawamu. Fang Yuan, cepat pergi. Mobilnya akan meledak. Saya sudah merasa kesal. Dia masih saja mengoceh di sana. Saya memotongnya dengan tidak sabar. Diam. Bai Ningbing tiba-tiba tersenyum. Saya tidak punya waktu untuk menebak makna di balik senyumnya. Api masih berkobar. Darah terus menetes dari luka di lengan saya. Saya menggertakkan gigi, menggunakan seluruh tenaga. Akhirnya berhasil menariknya keluar dari mobil, lalu memapahnya. Bergerak menjauh selangkah demi selangkah dengan susah payah. Kami baru berjalan sebentar. Mobil itu meledak. Apinya membubung tinggi, mewarnai langit malam menjadi merah darah. Saya bersyukur karena rajin berolahraga, sehingga punya cukup tenaga untuk menyelamatkan kami berdua di saat seperti ini. Suara sirene ambulans terdengar dari jauh mendekat. Rasa lelah datang seperti air pasang. Kesadaran saya mulai memudar. Bai Ningbing siuman lebih dulu dari saya. Saat kecelakaan terjadi, saya membelokkan setir ke arah saya. Dia menatap pria di ranjang rumah sakit dengan tenang. Seolah-olah baru pertama kali benar-benar mengenal saya. Bai Ningbing telah mengalami terlalu banyak pengkhianatan dalam insiden penculikan di masa kecilnya. Ayahnya meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Tangisan dan panggilannya hanya dibalas dengan pintu besi dingin yang tertutup di hadapannya. Ibunya pernah berjanji akan selalu menemaninya, tetapi pada akhirnya memilih perpisahan abadi dengan suta senar piano. Banyak orang datang dan pergi dalam hidupnya. Pada akhirnya semua memilih untuk pergi, membuatnya terbiasa dengan kesendirian. Sedangkan saya, yang seharusnya meninggalkannya untuk menyelamatkan diri, justru memilih untuk tetap tinggal. Dia pikir dia bisa membaca pikiran orang, tapi tidak bisa memahami pikiran sebenarnya dari pria di hadapannya ini. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Dia bertanya-tanya dalam hati, seperti terbangun dari mimpi yang kabur. Saya mendapati Bai Ningbing sedang menatap saya dengan saksama. Tiba-tiba dada saya terasa sesak. Apakah dia sudah menyadari perasaan saya? Tatapan Bai Ningbing tajam. Kami saling bertatapan.
Rasa gugup membuat telapak tangan saya berkeringat. Kenapa kamu menyelamatkanku? Otak saya berputar cepat. Detik berikutnya, saya menjawab sambil tersenyum. Nona Bai, saya ini seorang penjudi. Hutang budi karena menyelamatkan nyawa seorang pianis top dunia. Bukanlah kesempatan yang bisa didapat semua orang. Bai Ningbing mengerutkan kening, menatapku dengan dalam. Seolah menimbang-nimbang bobot kata-kataku. Kamu mau apa? Di lingkaran pergaulan mereka, orang yang tidak meminta apa-apa justru punya ambisi terbesar. Hanya harga yang jelas yang membuat orang merasa tenang. Saya berpikir dengan saksama. Permintaan apa yang sepadan dengan mempertaruhkan nyawa? Akhirnya memberikan jawaban yang membuat Bai Ningbing merasa tenang. Saya ingin hak manajemen eksklusif untuk album Anda berikutnya. Dengan begitu, hidup saya akan terjamin. Melihat kerutan di dahi Bai Ningbing menghilang, saya tahu saya telah menemukan arah yang benar. Dia berkata, dibandingkan hal yang tidak pasti seperti album, bagaimana dengan sebuah toko piano di pusat kota? Bagaimana menurutmu, Manajer Fang? Saya pun tersenyum. Sebuah toko piano senilai puluhan juta. Kalau begitu, terima kasih, Nona Bai. Masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan. Bai Ningbing pun tidak perlu merasa berutang budi pada saya. Lalu dia bangkit dan berkata dengan datar, kalau begitu Manajer Fang, istirahatlah yang baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal pertunangan lagi. Saya dirawat di rumah sakit selama seminggu penuh. Hari saya keluar dari rumah sakit bertepatan dengan hari pertunangan Bai Ningbing. Berbagai media hiburan berlomba-lomba memberitakan pernikahan antara keluarga Mai dan Xiao. Sebuah peristiwa besar. Gedung konser mewah dihias dengan sangat indah dan megah. Lampu kristal membiaskan cahaya yang gemerlapan. Semuanya seharusnya sudah berakhir. Masing-masing menjalani hidup dengan baik. Hanya saja, ada sedikit kesedihan di hati yang tidak bisa hilang. Saya berkeliaran tanpa tujuan di jalanan, tanpa sadar masuk ke sebuah bar yang tenang. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu menjadi orang yang membereskan masalah. Jarang membiarkan diri saya mabuk. Memesan segelas whisky. Saat minuman itu mengalir ke tenggorokan, rasa pedasnya membuat saya mengerutkan kening. Orang bilang minum untuk melupakan kesedihan. Tapi rasa pahit ini justru membuat air mata saya bercucuran, menetes ke dalam gelas. Menjadi segelas kenangan pahit. Saat kesadaran mulai kabur, saya meraba-raba ponsel untuk memesan layanan sopir pengganti. Memintanya untuk memastikan saya sampai di rumah dengan selamat. Di pesta pertunangan, Bai Ningbing menerima telepon tak terduga dari Manajer Fang. Ini memberinya alasan yang tepat untuk melarikan diri dari upacara palsu ini. Setelah tiba di bar, sopir pengganti berseragam segera menghampiri. Tuan ini mabuk berat, tidak bisa menyebutkan alamat rumahnya. Jadi saya terpaksa menghubungi nomor yang paling sering dihubungi di ponselnya. Dia menatap Bai Ningbing dengan cemas bertanya, Anda bukan bosnya, kan? Tanda tanya. Semoga dia tidak mengeluh tentang saya setelah sadar nanti. Bai Ningbing mengambil alih Fang Yuan yang mabuk dan menenangkan dengan suara lembut. Jangan khawatir. Selanjutnya biar saya yang urus. Dia memapah saya pergi. Pria mabuk itu bertingkah seperti anak kecil yang manja. Kadang membelai wajahnya, kadang mengacak-acak rambutnya. Bai Ningbing belum pernah melihat saya sesantai ini. Dia pun mencoba bertanya, kenapa kamu memilih untuk tetap di sisiku? Saya berpikir sejenak dalam keadaan setengah sadar. Lalu tersenyum polos, membalas budi. Budi apa? Budi menyelamatkan nyawa. Bai Ningbing terus bertanya, kamu berencana membalasnya bagaimana? Memberinya semua hal terbaik di dunia ini. Kenapa begitu gigih? Karena aku sangat mencintainya. Bai Ningbing pernah belajar psikologi saat di konservatorium musik. Dia mahir dalam seni bertanya secara bertahap. Awalnya ingin mencari kebenaran, tapi malah mendapatkan jawaban yang tak terduga ini. Bai Ningbing mengamati keadaan mabuk saya dengan saksama. Senyumnya tulus. Matanya sayu karena mabuk. Tidak terlihat ada kebohongan sedikit pun. Banyak orang telah menyatakan cinta padanya. Dia juga telah menyaksikan berbagai macam perasaan yang membara seperti api, yang lembut dan mendalam. Tapi dia belum pernah bertemu cinta seperti ini. Terpendam di dalam hati selama bertahun-tahun, tanpa ada yang tahu.
Banyak keraguan menjadi jelas. Mengapa di tempat tinggal, saya tidak ada jejak perempuan sedikit pun? Bai Ningbing tenggelam dalam pikirannya. Apakah perasaan ini layak dipercaya? Sebuah hati yang tulus, rela mempertaruhkan nyawa hanya karena cinta. Keesokan harinya, saya terbangun dari mabuk dengan sakit kepala yang parah. Samar-samar saya ingat bermimpi. Satu-satunya yang jelas adalah mata Bai Ningbing yang bersinar terang seperti bintang. Kenapa aku memimpikannya lagi? Berfantasi tentang tunangan orang lain. Ini benar-benar tidak pantas. Untuk waktu yang cukup lama setelahnya, saya sengaja menghindari semua berita hiburan. Berkeliling negeri dengan kereta api. Meninggalkan jejak di setiap kota asing. Mengunjungi banyak keluarga orang tua tunggal yang membutuhkan bantuan. Memberikan bantuan dana sesuai dengan kondisi mereka. Saya sering berpikir, seandainya dulu ada yang mengulurkan tangan tepat waktu, mungkin nasib ibu saya bisa berubah. Penderitaan di dunia ini terlalu banyak. Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha semampu saya untuk membantu orang-orang di sekitar saya. Hingga pada suatu hari, sebuah berita mengejutkan datang. Dewi Piano Bai Ningbing mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan. Media merobek-robek foto kebersamaannya dengan Xiaoyan. Dengan judul mencolok, pertunangan keluarga kaya raya kandas. Mengapa Dewi Piano memilih pensiun? Hati saya cemas luar biasa. Segera menghubungi Xiaoyan. Kata-katanya terdengar pasrah. Manajer Fang, ini adalah pertimbangan kepentingan keluarga. Perasaan pribadi harus dikesampingkan. Saya juga tidak bisa mengubahnya. Setelah tenang dan berpikir dengan saksama, saya mulai melihat situasinya. Ini mungkin adalah jalan keluar yang direncanakan dengan cermat oleh Bai Ningbing. Selama ini, dia terlihat glamor di permukaan. Tapi saya bisa merasakan kelelahan batinnya. Belenggu ketenaran dan kekayaan membuatnya sesak napas. Saya pernah mengingatkannya secara halus, tapi selalu ditanggapinya dengan santai. Ternyata dari awal, dia sudah merencanakan untuk keluar dari lingkaran ini. Mengingat betapa rapuhnya dia saat mabuk. Dunia yang diselimuti kemewahan ini, baginya hanyalah bentuk lain dari penjara. Yang paling dibutuhkannya saat ini adalah sandaran yang bisa memberinya kehangatan. Sama seperti saat ibu, saya menarik saya untuk jatuh bersamanya dulu. Dialah yang menggenggam erat tangan saya. Siapapun itu, selama bisa memberinya kekuatan dan penghiburan. Begitu pikiran ini muncul, saya langsung bergegas ke studionya. Ruang piano yang dulu terang benderang, kini diselimuti kegelapan. Seluruh sisa tabungannya digunakan untuk pesangon staf. Melewati koridor yang sunyi, membuka pintu. Bai Ningbing duduk sendirian di depan piano. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam bayangan. Angin malam meniup tirai, memainkan melodi kesepian. Dia mengangkat mata menatapku. Tatapannya dalam dan sulit ditebak, seolah menyembunyikan banyak pikiran. Saya perlahan mengulurkan tangan, dan dengan lembut menggenggam tangannya. Kata-kata yang telah saya latih berkali-kali dalam pikiran. Saat ini justru, semuanya lenyap dalam kehangatan sesaat ini. Saat ini, saya hanya ingin menggenggam tangannya dengan erat. Sama seperti dia yang memberiku kehangatan dan kekuatan dulu. Pikirannya kembali melayang ke ibunya. Pianis jenius yang dihancurkan oleh aturan keluarga kaya. Akhirnya menjadi bahan ejekan yang menyedihkan di dunia musik. Keluarga kaya ingin mengubah seorang jenius musik murni menjadi bintang komersial. Memintanya untuk munafik. Memintanya untuk pandai bersosialisasi. Memintanya untuk tahu kapan harus berkompromi. Semua orang dengan caranya sendiri. Mendorong ibunya ke ambang kehancuran. Orang luar bilang dia tidak mengerti bisnis dan tidak pantas mendapatkan posisi seperti itu. Tapi bagaimana jika aturan itu sendiri yang salah? Di balik keluarga Bai masih menjalankan perdagangan hak cipta musik ilegal. Setelah ibunya menemukan rahasia kelam ini, dia tidak bisa pura-pura tidak tahu. Dia ingin mengungkap kebenaran, tapi akhirnya ditelan oleh kebohongan. Bai Ningbing awalnya berencana menghadapi semua ini sendirian, membiarkan semua kegelapan lenyap ditelan angin. Tapi saya muncul. Apakah karena cinta? Saat saya baru tiba, dia langsung melihat saya. Di saat semua orang sibuk berkemas untuk pergi, saya berjalan melawan arus, melewati partitur yang berserakan, menuju ke arahnya. Seperti ksatria pemberani dalam dongeng,
yang bergegas ke sisi sang putri. Memikirkan hal ini, Bai Ningbing tersenyum tipis. Bagaimana bisa ada orang sebodoh ini di dunia? Saya berjalan diam-diam ke hadapannya, menggenggam erat tangannya. Kehangatan mengalir tanpa henti dari telapak tangan saya. Saat itulah Bai Ningbing baru sadar betapa dingin tangannya sendiri. Dia pun balas menggenggam tanganku. Di tengah badai ini, hanya kehangatanku yang menjadi sandaran nyata. Saya menemani Bai Ningbing membereskan studio. Saat dia diwawancarai media, penggemar yang marah melempari dia dengan telur. Keluarga Bai berutang terlalu banyak kebenaran. Masyarakat membutuhkan pelampiasan. Ini adalah harga yang harus dibayar. Hari Bai Ningbing mengumumkan pensiun, kakak Bai tiba-tiba dirawat di rumah sakit karena stroke. Malamnya dia mengajakku minum. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah ruang piano pribadinya. Saya berdiri di pintu dengan ragu. Sepertinya ini tidak pantas. Hubungan kita sepertinya belum sampai pada tahap bisa minum bersama sampai mabuk. Ini membuat saya sedikit takut. Bai Ningbing menunduk. Seluruh tubuhnya memancarkan kesedihan. Suaranya tercekat. Apakah dia menangis? Bagaimanapun juga, itu adalah kerabatnya. Hati saya terasa sakit. Saya mengambil botol minuman. Melihat secercah cahaya di matanya. Sudahlah. Apa salahnya menemaninya minum sampai mabuk? Kesabaran adalah keahlianku. Saya belum pernah melihat Bai Ningbing seperti ini. Gaun hitamnya berantakan. Rambut hitamnya tergerai. Seluruh sosoknya terlihat rapuh seolah akan lenyap di kegelapan malam pada detik berikutnya. Dia selalu terlihat angkuh. Setiap kali muncul selalu menjadi pusat perhatian. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan. Tapi saat ini, dia seperti peri yang jatuh ke bumi. Dalam keadaan mabuk, dia terus menggumamkan nama saya. Memaksa saya untuk menjawab. Suaranya terdengar manis. Setiap panggilannya mengetuk hati saya. Membuat jantung saya berdebar kencang. Dia tiba-tiba mendekat. Hanya menyisakan jarak selebar telapak tangan di antara kami. Cahaya bulan menyinari bulu matanya yang lentik, membentuk bayangan kecil. Manajer Fang, kamu akan selalu menemaniku. Kan tanda tanya. Saya tidak punya tenaga untuk menjawab. Hidup ini panjang. Siapa yang bisa berjanji selamanya? Terlebih lagi, saya hanya manajernya. Tapi dia bersikeras meminta jawaban. Seperti anak kecil yang keras kepala. Saya terpaksa menjawab pelan. Iya, saya akan selalu ada. Setelah mendapat janji, dia menjadi tenang. Dia menatapku sambil mengerutkan kening. Entah apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba dia berkata, panas. Dengan jari menyibakkan rambutnya yang panjang. Memperlihatkan leher belakangnya yang putih. Sikapnya memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Saya tidak pernah berpikir akan menggunakan kata seperti itu untuk menggambarkan Bai Ningbing. Sesaat, saya tergerak. Segera memalingkan muka. Tapi dia terus mendekat ke arah saya. Saya merasa pipi saya panas. Musim dingin ini terasa begitu gerah. Saya menahan diri dan menjaga jarak. Dia menatap saya dengan aneh. Lalu mulai minum lagi. Akhirnya mabuk hingga tak sadarkan diri. Sebelum pingsan, dia menatap saya lekat-lekat. Tatapannya seolah memberi semangat. Kenapa semangat? Setelah mengurusnya, saya pulang. Saya gelisah semalaman dan tidak mengerti. Keesokan harinya dia menelpon. Secara khusus berterima kasih atas perhatian saya. Saya tersenyum dan berkata, ini sudah tugas saya. Nona Bai terdiam sejenak di seberang telepon. Dia menggertakkan gigi. Fang Yuan, dia berkata, lalu menutup telepon. Membuat saya bingung. Setelah studio dibubarkan, sepertinya kami tidak punya alasan untuk bertemu lagi. Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Saat kami bertemu lagi, dia mengetuk pintu rumah saya dalam keadaan mabuk. Begitu saya membuka pintu, dia langsung jatuh ke pelukan saya. Saya menggapkan seluruh tenaga untuk memapahnya ke sofa. Baru saja akan pergi, dia menarik pergelangan tangan saya. Saya tersandung dan jatuh ke dalam pelukannya. Hanya tersisa jarak setipis kertas di antara kami. Dia menatap saya dalam-dalam, memanggil pelan, Fang Yuan, nama yang sangat biasa. Saat diucapkan dengan lembut olehnya, justru membuat hati saya bergetar. Bayangan saya terpantul di matanya. Seolah hanya ada saya di seluruh dunianya. Detak jantung di dada saya semakin jelas terdengar.
Napas kami berpadu. Tanpa sadar, saya mendekat padanya. Hingga bibir kami bersentuhan. Saat itu, akal sehat saya runtuh. Semua pengendalian diri dan kesabaran luluh seperti salju di musim semi. Saat fajar, saya melarikan diri seperti pengecut. Sesampainya di bawah baru teringat ini, rumah saya sendiri. Terpaksa berkeliaran di sekitar hingga senja tiba. Dengan berjingkat-jingkat memutar gagang pintu, tiba-tiba ruangan menjadi terang benderang. Bai Ningbing masih di sana, menatap saya dengan alis terangkat, berniat menjadi orang yang tidak bertanggung jawab setelah berbuat. Saya berdiri di pintu. Serba salah. Kemarilah, kita bicara baik-baik. Saya membuka mulut ingin menjelaskan bahwa semalam hanyalah dorongan sesaat. Tapi dia menghentikan saya dengan tangannya. Kamu selalu tidak pandai bicara. Kali ini, biarkan aku yang bicara. Ekspresi Bai Ningbing menjadi sangat serius. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Membuat jantung saya ikut berdebar kencang. Fang Yuan, kamu selalu menganggapku terlalu sempurna. Padahal aku juga hanya manusia biasa. Punya perasaan dan keinginan. Bisa jatuh cinta. Bisa cemburu. Saya ingin menyangkal. Tapi kata-katanya berikutnya membungkam saya. Penilaianmu saat ini mungkin belum cukup jernih. Memintamu membuat pilihan sekarang agak memaksamu. Tapi aku lebih takut memberimu terlalu banyak waktu untuk berpikir. Saat kamu melihat sifat asliku, kamu tidak akan menyukaiku seperti sekarang lagi. Entah perasaanmu padaku adalah rasa terima kasih atau kekaguman. Karena kamu sudah membuat hatiku terusik. Jangan berpikir untuk pergi begitu saja. Dia mengeluarkan cincin berlian yang berkilauan dari sakunya. Tatapannya bersinar seperti bintang. Fang Yuan, mau coba menghabiskan sisa hidup bersamaku? Otak saya kosong. Tanpa sadar, saya mengangguk. Dia kemudian memasangkan cincin itu di jari manis saya. Bawa KTP? Saya mengangguk secara mekanis. Sudut bibirnya membentuk senyuman lembut. Kalau begitu, ayo berangkat. Kemana? Kantor catatan sipil. Saat matahari terbenam, kami keluar dari pintu sambil memegang buku nikah merah. Menjadi pasangan pengantin terakhir di senja itu. Senja yang membara, mewarnai langit dengan warna oranye yang indah. Sejak saat itu, semua kegelisahan dan kebingungan telah menemukan tempat berlabuhnya.